Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Firmansyah, mahasiswa jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis multivariat, terutama di bab MANOVA. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik pembahasan yang pertama, penjelasan mengenai analisis multivariat, kemudian penjelasan mengenai uji MANOVA, baik secara pengertian, asumsi, maupun uji hipotesis. Kemudian terdapat studi kasus dan pengaplikasian pada software R. Oke, kita masuk ke bab yang pertama mengenai analisis multivariat. Analisis multivariat adalah suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah lebih dari atau sama dengan 3 variabel, di mana minimal ada satu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas, serta terdapat korelasi atau keterikatan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maka dapat diartikan bahwa analisis multivariat juga merupakan analisis yang melibatkan cara perhitungan yang kompleks. Tujuannya adalah agar dapat memahami struktur data berdimensi tinggi dan saling terkait satu sama lain. Kemudian kita masuk mengenai uji ANOVA. Untuk pengertiannya, menurut Shimamura di dalam buku Analisis Multivariat Pemasaran, dijelaskan bahwa multivariate analysis of variance atau MANOVA merupakan teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengeksplor hubungan di antara beberapa variabel independen yang bersifat kategorikal, biasanya disebut perlakuan, dan dua atau lebih variabel independen metrik. Secara sederhana, MANOVA merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan pengaruh beberapa perlakuan terhadap beberapa perubahan respon secara serentak. Kemudian di sini terdapat perbandingan antara ANOVA dengan MANOVA. Bisa dilihat pada MANOVA, variabel bebas independen variabel bersifat non-metrik, terdiri dari beberapa kelompok atau kategori, sedangkan variabel tak bebas bersifat metrik, interval, atau rasio. Untuk perbandingan antara ANOVA dan MANOVA bisa dilihat pada variabel Y-nya atau variabel respon, di mana pada MANOVA terdapat lebih dari satu variabel responnya. Kemudian di sini terdapat perbandingan antara MANOVA dengan T-quadrat hoteling. Sebenarnya MANOVA mirip dengan uji hoteling T-quadrat, namun jika uji hoteling T-quadrat digunakan apabila hanya terdapat satu variabel independen dengan dua kategori saja. Sedangkan MANOVA dapat digunakan pada lebih dari satu variabel independen dan atau kategori dua atau lebih. Kita dilihat pada tabel, jika kita ingin menggunakan T-quadrat hoteling, maka dibutuhkan variabel independen, setidaknya ada dua variabel independen, dan kemudian terdapat dua atau lebih variabel dependen. Sedangkan pada uji MANOVA kita perlu membutuhkan dua atau lebih dari independen variabel dan dua atau lebih variabel dependennya. Nah, ini sebelum kita melakukan uji MANOVA, terlebih dahulu kita harus memerhatikan uji asumsi. Ini terdapat 3 asumsi yang perlu diuji sebelum melakukan analisis MANOVA. Yang pertama, terdapat asumsi normal multivariat. Dalam kasus MANOVA, variabel terikat harus memenuhi asumsi berdistribusi normal multivariat di dalam kelompok. Kemudian, asumsi yang kedua adalah independen. Pengamatan harus independen secara statistik. Hal ini dilakukan agar perlakuan yang diberikan kepada setiap sampel independen antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, asumsi yang harus dipenuhi yang ketiga adalah homogenitas matriks kovarian. Tiap variabel terikat harus memiliki varians yang sama pada setiap kelompok dan korelasi antar semua variabel terikat sama dalam semua kelompok. Kemudian setelah uji asumsi terpenuhi, maka kita dapat melakukan uji hipotesis. Untuk hipotesis uji MANOVA yang yaitu H0, mu1 sama dengan mu3 sama dengan mu3 sampai dengan mu-n, di mana hal ini berarti tidak terdapat perlakuan yang berbeda. Sedangkan pada hipotesis H1, yaitu setidaknya ada salah satu perlakuan yang berbeda. Bisa juga dilihat di sini, untuk mengambil keputusan dalam uji MANOVA, kita dapat melihat di tabel. Untuk uji MANOVA dapat dilakukan dengan 4 uji, yaitu Wilk-Lambda, Pauli Hotelling, Roy, dan Pillai. Untuk keputusannya adalah nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti setidaknya ada salah satu perlakuan yang berbeda. Oke, setelah itu kita lanjut ke studi kasus. Di sini terdapat studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh nyata antara perlakuan. Di sini terdapat 8 perlakuan: kontrol, chloroquine, NaC 0,25, NaC 0,5, NaC1, chloroquine plus NaC 0,25, chloroquine plus NaC 0,5, dan chloroquine plus NaC1. Kemudian terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Data yang diperoleh sebagai berikut. Di sini kita hanya menggunakan 3 perlakuan saja sesuai yang ditugaskan, yaitu menggunakan perlakuan NaC1, chlor plus NaC1/4, dan chlor NaC1,5. Ini juga terdapat keterangan Y1, Y2, Y3 merupakan hari ke-10, hari ke-5, dan hari ke-7. Datanya sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus tersebut ke dalam aplikasi software R. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara kita menampilkan output pada aplikasi software R, kemudian kita akan menginterpretasikannya kembali.
kita lanjutkan. Di sini kita sudah masuk di dalam software R Studio. Pertama-tama sebelum melakukan uji manfaat, kita inputkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginputkan data di dalam software, di dalam Excel. Yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah memanggil library read Excel untuk membaca file Excel dari data kita. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan pada library read Excel, kita perlu menginputkan data dari file Excel yang bernama data praktikum Anmol 1 di sini ke dalam software R. Digunakan sintaks sebagai berikut. Gunakan read underscore Excel. Kemudian setelah kita menginputkan, kita tampilkan data pada file data praktikum Anmol 1 dengan ketentuan N sebanyak 9. Oke, baik, kita coba di sini terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul pada bagian output, terdapat data sebagai berikut. Terdapat kolom perlakuan, kolom Y1, Y2, dan Y3 sesuai dengan file Excel. Kemudian, setelah kita menginputkan data pada Excel, kita perlu melakukan pengujian asumsi terlebih dahulu sebelum melakukan uji MANOVA. Di sini yang pertama kita akan melakukan uji asumsi kenormalan. Pertama-tama kita memanggil dulu library mvnormTest untuk melakukan uji kenormalan. Selanjutnya, di sini kita dapat menggunakan uji Shapiro-Wilk karena data yang kita gunakan berukuran kecil. Jadi, uji Shapiro-Wilk sesuai dengan penelitian kali ini. Untuk sintaksnya bisa terlihat pada software R seperti berikut, mshapiro.test, data praktikum Anmol 1, seperti ini. Kemudian kita bisa mengeluarkan outputnya untuk uji asumsi kenormalan. Nah, didapatkan nilai Shapiro-Wilk seperti ini, yang kemudian nanti kita akan membahasnya di bagian akhir untuk diinterpretasikan. Selanjutnya, kita bisa melakukan uji asumsi homogenitas covariance. Terlebih dahulu, kita memanggil library mvtest untuk melakukan asumsi homogenitas. Di sini kita dapat melakukan uji POX-M yang sesuai dengan uji homogenitas dengan sintaks sebagai berikut. Dengan data praktikum Anmol 1 dan ingin diketahui pada perlakuan. Oke, di sini kita bisa mengeluarkan output pada uji asumsi homogenitas seperti berikut. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Mendapatkan output sebagai berikut, dan terdapat juga ada nilai p-value. Setelah kita melakukan uji asumsi, baru kita bisa melakukan uji MANOVA. Di sini kita menggunakan sintaks sebagai berikut. Ini terdapat variabel baru, yaitu data Anmol, untuk mempersingkat nama dari data kita, yang awalnya data praktikum Anmol 1 diringkas menjadi data Anmol. Kemudian, untuk pengujian MANOVA, kita dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. MANOVA JPIN data Anmol 1 diambil pada kolom Y1, kolom Y2, kolom Y3, dan ingin diketahui pengaruh terhadap perlakuan. Di sini kita dapat mengeluarkan juga uji MANOVA-nya sebagai berikut. Seperti nampak pada output, dapatkan uji MANOVA sebagai berikut. Setelah melakukan uji MANOVA, kita perlu menentukan keputusan. Di sini kita menggunakan 4 uji yang setelah dijelaskan sebelumnya. Kita dapat melihatnya satu-satu. Yang pertama dengan uji MANOVA dengan Pillay, kemudian Wilks, Hotelling-Lawley, kemudian Roy. Kita dapat mengeluarkan outputnya sebagai berikut. Nah, di sini sudah muncul output masing-masing uji yang nantinya akan kita interpretasikan satu-satu di bagian akhir. Nah, setelah mengambil keputusan, baru kita akan mengetahui hasil akhir atau kesimpulan pada penelitian kali ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada bagian penginterpretasian hasil output software R. Baik, kita akan melanjutkan untuk penginterpretasian hasil output software R. Ya, di sini. Di sini terdapat output dalam penginputan data dari software Excel ke dalam software R. Seperti nampak di sini sudah sesuai yang terdapat pada software Excel dan software R. Setelah menginputkan data, kita melanjutkan kepada uji asumsi terlebih dahulu untuk sebelum melakukan uji MANOVA. Di sini uji asumsi yang pertama adalah asumsi normalitas dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal multivariat dan H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Di sini juga terdapat output dari software R. Ketahui juga untuk p-value-nya yaitu nilai 8,662 kali 10 pangkat min 5. Untuk keputusannya adalah nilai p-value kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 dapat ditolak. Untuk kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dibuktikan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi homogenitas matriks kovarian yang hipotesis H0 data bersifat homogen, H1 data tidak bersifat homogen,
dengan outputnya sebagai berikut, diketahui nilai p-values sebesar 9,572592 dikali 10 pangkat min 10. Untuk keputusannya yakni nilai p-value kurang dari alfa 0,05 sehingga H0 dapat ditolak. Kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dibuktikan bahwa data tidak bersifat homogen. Pada penelitian kali ini seharusnya untuk kedua uji asumsi harus terpenuhi, namun karena tidak perlu dilakukan, kita bisa melanjutkan dengan uji hipotesis, statistik ujinya. Nah, kemudian di sini dalam statistik uji, kita sudah mendapatkan output dari keempat uji, yaitu Pillay, Wilks, Hotelling, Lawley, dan Roy. Selanjutnya, untuk hipotesisnya, H0, mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan H1 setidaknya adalah salah satu pelakuan yang berbeda. Di sini, dari kriteria uji, untuk kita uji Pillay, nilai p-value-nya adalah 0,304, untuk yang Wilks 0,1334, Hotelling, Lawley 0,09722, dan Roy 0,01417. Untuk keputusannya adalah untuk Pillay, Wilks, Hotelling, Lawley memiliki keputusan terima H0 karena nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05. Sedangkan pada kriteria uji Roy, keputusannya adalah tolak 0 karena lebih kecil dari alfa 0,05. Untuk keputusan keseluruhan adalah sebagian besar keputusan menunjukkan nilai p-value lebih dari 0,05. Maka dapat ditarik keputusan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95% dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh nyata antara tiga perlakuan, yakni NaC1, klor plus NaC1/4, dan klor plus NaC setengah terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.